Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelelawar. Kelelawar buah atau kalong ini memiliki nama keren Giant Fruit Bats atau Flying Foxer. Satu-satunya mamalia yang dapat terbang dari ordo Sirioptera. Sesuai dengan namanya, Sirioptera berarti sayap tangan. Dinamakan demikian karena kaki depan pada kelelawar bermorfologi membentuk sayap. Sayap kelelawar ini berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar terdiri dari lapisan kulit tipis atau patagium dengan banyak pembuluh darah dan saraf. Selaput tipis ini diperkuat oleh jari-jari yang menyerupai rangka payung. Bentuk ini lebih mirip dengan jari-jari tangan yang difungsikan untuk terbang. Walaupun bersayap tipis, kalong sangat mahir dalam bermanuver. Selain untuk terbang, sayap kalong berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Mereka akan menggunakan sayapnya untuk selimut ketika sedang dingin. Dan mengipaskan sayapnya ketika sedang panas. Sahabat otan ini biasa beristirahat dengan menggantungkan diri mereka secara terbalik. Batang dan dahan pohon adalah tempat favorit mereka. Posisi seperti ini sangat ditunjang dengan struktur kaki, ditambah lagi dengan kuku tajam pada setiap jari yang mereka miliki. Meskipun begitu, sahabat otan ini tidak pernah kesepian karena mereka hidup berkoloni atau berkelompok. Satu koloni terdiri dari ratusan bahkan ribuan ekor. Saat beristirahat, sahabat otan yang satu ini memerlukan tempat yang tenang dan nyaman. Mereka akan gelisah jika ada gangguan dari sekitar tempat tinggal mereka. Tak jarang, mereka akan meninggalkan sarang untuk sementara waktu. Setelah memastikan kondisi aman, baru mereka akan kembali untuk melanjutkan istirahatnya. Iya. Kalau sobat otan yang ini, mereka juga keluarga kelelawar buah. Tapi dari jenis yang beda, yaitu Dobsonia minor. Jika dilihat dari ukurannya, Dobsonia minor memiliki tubuh yang lebih kecil daripada kalong. Hanya saja, si Dobsonia lebih memilih goa sebagai tempat beristirahat. Goa memiliki kelembapan rata-rata 30 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Kondisi ini lebih stabil jika dibandingkan dengan kelembapan rata-rata di luar goa. Tapi, bagaimana dengan alat penerangannya? Di dalam goa kan gelap, sob. Kelelawar menerapkan teori fisika, yaitu gelombang bunyi atau suara. Saat terbang dalam kondisi gelap, kelelawar menggunakan transmisi atau gelombang pengiriman suara untuk menentukan arah. Dengan begitu, mereka tidak akan saling bertabrakan antar satu dengan yang lain. Bahkan, kelelawar tidak akan menabrak dinding goa meskipun tidak ada alat penerangan di sekitarnya. Ini alasannya. Lalu, bagaimana dengan indera penglihatan kelelawar di siang hari? Untuk mengetahui dengan jelas, agen otan akan segera memulai percobaannya.
Pertama-tama, agen Otan sudah menyiapkan satu batang bambu panjang dengan lebih dari 30 utas tali. Setiap utas tali dikaitkan dengan lonceng sebagai penanda jika tali tersebut ditabrak oleh kelelawar. Alat percobaan kemudian dipasang di pintu gua. Tidak lupa, agen Otan memastikan setiap lonceng dapat berbunyi sesuai dengan seharusnya. Oke, beres. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Perlahan, satu persatu, kelelawar terbang meninggalkan sarangnya. Tanpa mereka tahu, ternyata di mulut gua sudah terpasang tali yang menghalangi jalur terbang mereka. Saat siang hari, kelelawar memaksimalkan indera penglihatannya untuk mengetahui kondisi sekitar. Loh, kok bablas terus sih? Tuh kan, jadinya nabrak kan? Teman, ternyata indera penglihatan si kelelawar tidak sesempurna kemampuan echolocation mereka. Terbukti beberapa ekor kelelawar menabrak alat uji coba yang tadi dipasang. Aduh, kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena mereka sudah beradaptasi dengan kondisi gua yang gelap. Kelelawar biasa beraktivitas saat hari sudah malam dan beristirahat sepanjang siang di dalam gua dengan kondisi yang gelap. Perubahan cahaya yang tiba-tiba ini membuat mata mereka tidak dapat bekerja maksimal. Hasilnya, tidak banyak kelelawar yang lolos menghindar dari alat uji coba agen Otan. Selamat belajar.